wabarakatuh. Selamat. Senang sekali kami kembali di catatan demokrasi pada sore hari ini. Mirsa, pilkada di Nusa Tenggara Barat tentu menarik perhatian kita, terlebih di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan pintu gerbang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan juga daerah dengan destinasi wisata internasional yang kemudian tidak diragukan lagi. Bahkan destinasi wisata internasional di Kabupaten Lombok Tengah ini di 2021 mendatangkan menghelat perhelatan akbar, yakni MotoGP. Untuk mengetahui bagaimana kemudian pandangan dari masing-masing calon bupati di Kabupaten Lombok Tengah terkait bagaimana pengembangan pariwisata ke depan, tentu kita ingin berdiskusi bersama. Sebenarnya kami sudah mengundang kelima calon dari pasangan ataupun calon bupati Kabupaten Lombok Tengah, tapi dua calon, yakni pasangan nomor urut 1 dan kemudian pasangan nomor urut 4 tidak bisa hadir. Pasangan nomor urut 1 berhalangan hadir, mengkonfirmasi tadi sekitar siang tadi bahwa beliau lagi sakit, dan kemudian untuk pasangan nomor 4 mengkonfirmasi tadi beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi di sini sudah ada 3 calon. Kenapa kemudian kami menyampaikan bahwa 2 calon tersebut tidak hadir? Jangan sampai kemudian TV9 nanti diprasangka bahwa 2 calon tersebut tidak diundang. Tetapi kami sudah mengundang mereka, dan mereka, satu, Bu Hajah Lalu Prayatni, beliau sedang sakit, konfirmasinya tadi siang, dan kemudian pasangan urut nomor 4, Fatul Bahri, tidak bisa hadir karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Kita akan berbicara kaitan bagaimana kemudian nasib pariwisata ke depan di Kabupaten Lombok Barat di tangan calon bupati Kabupaten Lombok Tengah. Mohon maaf, maksud kami di sini ada Bang Ahmad Ziyadi atau Bang HZ yang biasa disebut. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ingin dengarkan bagaimana kemudian konsep ke depan dari Bang HZ sendiri melihat situasi dan kondisi perkembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah saat ini. Kemudian di samping beliau ini adalah pasangan dengan nomor urut 3, Pak Masrun. Gimana kabar, Pak Masrun? Alhamdulillah sehat. Ya, sama juga. Nanti kita ingin mendengarkan bagaimana Pak Masrun ingin memberikan konsep pariwisata ke depan itu sehingga pariwisata Lombok Tengah tentu bisa lebih baik dibandingkan dengan sekarang yang ada. Dan ini pasangan nomor urut terakhir, kita tempatkan di posisi paling terakhir juga, pasangan dengan nomor urut 5, Pak Haji Lalu Saswadi. Gimana kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, di segmen pertama ini saya ingin memberikan masing-masing dari Bang AHZ, kemudian Pak Masrun, dan Mami Lalu Saswadi untuk menyampaikan visi terkait bagaimana kemudian pariwisata Lombok Tengah mau dibawa ke depan. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa pariwisata Lombok Tengah saat ini ya bisa dikatakan sudah mulai menggeliat, sudah mulai dilirik oleh pasar internasional maupun domestik. Tetapi kita ingin tahu konsep ke depan yang ingin kemudian ditawarkan oleh masing-masing calon bupati yang sudah hadir pada hari ini ada bagaimana. Saya ingin mulai dari Bang Hazet. Ya, persilahkan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Kabupaten Lombok Tengah yang saya hormati, dari apa yang dipertanyakan tadi menyangkut persoalan visi misi kepariwisataan di Kabupaten Lombok Tengah, saya sebagai calon bupati Kabupaten Lombok Tengah ingin menyampaikan bahwa Lombok Tengah itu adalah pintu gerbang menuju surga dunia. Itu yang ingin saya sampaikan, yang kemudian tentu ada beberapa persoalan yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kepariwisataan kita itu pertama harus ada RIPDA-nya. Roadmap kepariwisataan itu harus jelas. Maka dibutuhkan konsultan. Konsultan yang settle, advance, expert di bidangnya. Itu yang pertama agar membantu pemerintah di dalam membangun roadmap kepariwisataan ke depannya. Yang kedua, persoalan kita di Kabupaten Lombok Tengah itu adalah konsep MAIS. MAIS ya, MAIS yang saya maksudkan itu ada meetingnya di situ, inventingnya di situ, compensation-nya di situ, dan lain sebagainya. Kenapa orang datang internasional dari domestik itu datang kemudian dia menginap di Mataram dan Lombok Barat Senggigi? Karena konsep MAIS itu belum kita miliki. Itu yang konkret yang ingin kami sampaikan.
Kemudian karena ini menyangkut ada 3 zona ya, 3 zona utara, tengah, selatan di Kabupaten Lombok Tengah. Sekarang ini sedang booming bahwa kawasan ekonomi Mandalika Resort Bagian selatan, Pak. bagian selatan dengan full view pantai dan lain sebagainya, beberapa spot kemudian akan dikombin nanti dengan ada motor GP dan lain sebagainya. Di selatan itu sudah oke pembangunannya dan itu inisiatif pemerintah pusat. Kemudian bergabung di situ para investasi dan lain sebagainya. Apa yang menjadi persoalan kita di situ adalah paling tidak ada 5 desa kawasan cepat tumbuh lingkar pariwisata. Karena kita bangga dengan kawasan ekonomi Mandalika Resort itu, tetapi pemerintah harus mengambil bagiannya apa? Ketika misalnya 27.000 sumber daya manusia yang harus dibutuhkan di situ, maka itu tanggung jawab pemerintah. Membangun pariwisata itu tidak hanya pure kepariwisataannya atau ODTW-nya, ya, objek daya tarik wisata. Tetapi resiko dari pergesekan sosial ekonomi itu juga harus diperhatikan. Nah, itulah peran yang nanti akan diambil oleh pemerintah daerah menyangkut ketersediaan sumber daya manusianya. Karena kalau tidak, seindah apapun pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah itu akan terjadi pergesekan sosial, akan terjadi diskriminasi dan pergesekan ekonomi yang akan memicu komunal kultur, ya, gesekan komunal yang itu bisa berakibat pada keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti ke depannya pemimpin Kabupaten Lombok Tengah, siapa yang diamanahi oleh masyarakat dan Tuhan, itu nanti menyiapkan skillful yang dibutuhkan. Mulai dari teknis yang paling bawah sampai dengan sejauh mana kemampuan daerah untuk tidak memaksakan diri juga ketika memang secara keilmuan tidak dimungkinkan untuk bisa masuk di situ. Nah, itulah yang akan disiapkan nanti penganggarannya untuk skillful yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah menyangkut kepariwisataannya itu. Yang kedua, kemudian kita lihat sekarang pembangunan sektor selatan kita ini sudah luar biasa. Bagaimana dengan kotanya? Jomplang tentu ketika kota sebagai kota kabupaten ini akan senjang ketika berhadapan dengan kawasan Mandalika Resort. Maka itu harus jelas roadmap pembangunan kota Praia. Ke depan kami itu akan membangun namanya kota terintegrasi, smart city. Bahkan nanti akan ada namanya sister city. Ya. Sister city itu ikonik beberapa negara yang kita pilih ke depannya. Kemudian kalau berbicara kota terintegrasi itu, maka nanti kota Praia itu kita akan jadikan kota Praia, kota Pinang. Kenapa dia kota Pinang? Kita ingin kembalikan kepada filosofi Lombok Bua sebagai ikonik lahirnya historical Lombok itu. Itu dari Lombok Bua. Jadi kota Praia, kota Pinang. Inilah nanti kemudian pada sektor wisata lokal. Itu harus ada wisata keolahragaan. Ada lapangan bundar di situ, itu nanti kita beri nama dia dengan GOL, Gelanggang Olahraga Internasional Lombok. Harus ada disiapkan itu karena konsep MAIS itu harus seperti itu. Kemudian sepanjang genangan bendungan Batu Jai, itu akan ada wisata kuliner, menjadi wisata lokal dari Amak Gewar sampai dengan bendungan Batu Jainya. Itu harus ada. Karena itu dekat bandara, jadi turun dari bandara, dari pesawat itu pasti akan mencari makanan dan lain sebagainya. Kota Praia ini apa yang akan dicari kalau kita tidak menyiapkan itu? Maka hamparan bendungan Batu Jai itu bisa menjadi wisata lokal dan wisata kuliner yang dekat dengan bandara. Kemudian perhotelan di Kota Praia apa tidak memungkinkan? Mungkin sekali. Kemudian sektor pendidikan. Tentu kita akan kerjasama nanti dengan Lead University atau mungkin di luar daerah. Karena kependidikan itu adalah segala sumber yang akan menjadikan bahwa kependidikan dengan smart city itu akan terintegrasi ke depannya. Saya kira itu dulu Bang Azad, karena nanti akan saya dalami apa yang kemudian sudah disampaikan tadi. Konsep yang sudah ditawarkan dan ingin dilakukan ke depan itu, nanti saya akan pertajam lagi bagaimana detailnya di segmen berikutnya. Tapi saya ingin ke
Pak Masrun untuk memberikan dengan alokasi waktu yang sama bagaimana konsep pariwisata ke depannya ingin dibawa oleh Pak Masrun sendiri kaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dikomben dengan kondisi yang terjadi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh NTB khususnya masyarakat Lombok Tengah yang kami hormati, yang kami cintai. Yang pertama barangkali kita langsung karena waktu bahwa yang pertama kita harus bisa membaca jargon kami. Jargon kami adalah Lombok Tengah mendunia, sejahtera rakyatnya dan agamis daerahnya. Kenapa saya katakan Lombok Tengah mendunia? Karena memang saat ini siapa yang tidak mengenal Lombok Tengah karena motor GP-nya. Ini hanya sekedar magnet. Tetapi bagaimana magnet motor GP yang menggerakkan, yang mendatangkan orang dunia datang ke sini itu kita manfaatkan. Sehingga saya mengatakan bahwa Lombok Tengah untuk saat ini, untuk NTB itu adalah segitiga emas bagi Nusa Tenggara Barat. Karena di Lombok Tengah ini, baik proyek, program nasional maupun internasional ada di Lombok Tengah. Dari kita berbicara dari sisi Poltekpar, PDN, Bandara Internasional, Pelabuhan Ikan Nusantara, kawasan khusus ekonomi, termasuk motor GP yang sekarang. Ini pasar dunia yang harus kita baca dulu. Tapi bagaimana supaya masyarakat Lombok Tengah bisa membaca situasi pasar ini? Apa yang dibutuhkan? Karena ini Lombok ini akan didatangi oleh penjuru dunia karena ada magnetnya motor GP. Sekarang menjadi pertanyaan orang di seluruh dunia, motor GP itu ada di mana? Tentunya ada di Indonesia. Indonesia ada di mana? Ada di Lombok. Inilah membuat Lombok itu sedang mendunia. Lombok Tengah ini mendunia karena ada motor GP-nya. Sehingga barangkali tentunya dengan bahasa jargon Lombok Tengah mendunia ini, kita harus mampu membaca potensi ini. Orang yang datang ini hanya sekedar menonton motor GP, tetapi kemana mereka? Apa sasaran mereka? Yang lain. Nah inilah bagaimana kita, pertama persiapan masyarakat dulu, bagaimana mampu membaca potensi pasar ini. Ketika kita bertransaksi, bernegosiasi, berinteraksi ke depan dengan orang dunia yang akan datang ke sini, kalau tidak, apa persiapan kita? Tentunya kita dari sekarang itu mempersiapkan diri untuk bisa mengenal bahasa dunia. Tentunya kita tidak akan mungkin bisa menjual barang ini kalau kita tidak mampu bertransaksi, bernegosiasi dengan bahasa mereka. Konkretnya ini salah satu pintu masuk untuk kita menjual barang sesuatu, karena orang dunia akan datang. Yang kedua, banyak mungkin di negara orang yang punya alam, punya pantai yang indah, tetapi belum tentu punya alam yang lain. Kita belahan utara, kita punya alam yang indah. Ada air terjun, benang stokal, benang kelambu, dan sebagainya. Begitu indahnya luar biasa alam kita ya. Namun kenapa Bali misalnya mampu menduniakan? Karena itu kunci utama adalah rasa nyaman dan aman mereka jual. Bagaimana kita bisa mendunia kalau kenyamanan dan keamanan ini kita tidak menjadi pondasi utama kita di Lombok Tengah gitu. Sehingga bagaimana orang bisa mengenal, jangan sampai kerawanan yang dikenal dunia, tetapi bagaimana kearifan lokal kita, rasa nyaman dan aman semua dulu, baru kearifan lokal, baru sentra-sentra kerajinan lokal kita. Mungkin selama ini yang dikenal hanya Bali, ketika orang dunia akan datang ke dunia, kita akan bawa berkunjung ke sentra-sentra kerajinan lokal kita. Untuk dia terjadi transaksional yang sifatnya berkepanjangan, bersinambungan untuk dia jualkan produk kita di negara mereka. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, kita melihat banyak kita punya potensi sumber daya manusia juga banyak. Apalagi yang kita jual? Mau kita jual kesenian mana? Contoh dekat saja seperti yang disampaikan tadi. Satu saja, pantai saja. Ini kalau kita pikir itu, bagaimana orang datang ke situ untuk merasakan mandi di pantai Lombok Selatan, di Segar dan sebagainya. Mungkin ada hikmahnya dia mandi di situ, tapi jangan grogoti dia sebelum dia turun mandi, supaya yang sewa pakaian renang ini dapat makan. Dia turun lagi mandi, tidak bisa berenang, yang sewa ban dapat makan. Nah kalau udah capek berenang, mungkin mijit refleksi di pinggir pantai, yang mijit refleksi dapat makan.
Samping itu orang yang datang jual kelapa muda, yang jual kelapa muda dapat makan. Selesai itu dia lapar ya makan di situ, ngantuk ya tidurnya di situ. Jangan sekarang begitu. Dia hanya di atas bis. Setelah itu pulang makan disayang-sayang, tidur di sini, kita dapat apa? Kita dapat kotorannya doang. Nah inilah yang ke depan itu kita baca potensi, jangan hanya teori. Contoh dekat juga, satu ada perhotelan di situ. Novotel yang berdiri tahun 97 sampai sekarang 23 tahun yang lalu. Menghasilkan begitu besar luar biasa pendapatan daerah bersumber dari situ. Yang kedua bisa menampung sekira kurang lebih 200 tenaga kerja di situ. Yang kami tahu karena kami kebetulan Dinas Tenaga Kerja. Satu hotel saja bisa menampung sekian banyak. Artinya kalau dikalikan Kalau banyak lagi. ya, sekarang bagaimana kita menarik investor yang datang dari luar kalau di situ tidak nyaman dan aman? Tidak mungkin. Kunci utama adalah rasa nyaman dan aman. Nah, ini yang kita butuhkan. Sehingga kenyamanan dan keamanan untuk orang datang ke sini ini tentu sekarang juga kita perlu persiapan. Persiapan siapa? Anak-anak muda ini. Agar mereka jangan sampai dia tidak menjadi budak di negaranya sendiri, tapi bagaimana anak-anak kita ke depan menjadi raja dan ratu di negerinya sendiri. Mereka jangan jadi penonton di daerahnya. Baik. Itulah yang kami harapkan. Oke, nanti kita akan pertajam lagi Pak Masrun. Saya ingin berikan kesempatan lagi kepada Hamid Lalu Saswadi untuk menyampaikan gagasan dan ide pikir ataupun visi dan misinya kaitan dengan bagaimana membawa pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah ke depannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kepada para pemirsa TV 9 se-Indonesia Tenggara Barat, khususnya saudara-saudara kami di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi ini isunya adalah terkait dengan bagaimana langkah strategis kami para calon pimpinan di Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menyikapi pariwisata dunia yang insya Allah sebentar lagi akan muncul di daerah kita tercinta di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah, yaitu MotoGP. Di sini kami dari calon sadar ya yang anunya sungguh memang sangat menyadari bahwa manfaat pariwisata itu kan memang semua kita sudah tahu bahwa itu dalam rangka apalagi daerah kita yang hampir sama dengan Bali lah, bahwa pariwisata ini memiliki manfaat yang luar biasa dalam rangka mendorong pendapatan daerah kita yang sekaligus akan mendorong pendapatan masyarakat sebagai dampak ikutan dari terbukanya lapangan kerja sesungguhnya lainnya. Begitu muncul pariwisata, maka secara tidak langsung akan muncul lapangan pekerjaan yang akan mendorong sebagai sumber pendapatan daripada masyarakat kita. Sehingga di sini masyarakat juga harus ambil bagian juga di dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan daripada kepariwisataan di daerah kita tercinta di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian kita dan saya menyadari sesadar-sadarnya bahwa dengan kondisi hal-hal yang mempengaruhi sekarang ini dengan kepariwisataan kita di umumnya di NTB dan kita berbicara di Lombok Tengah, ya bahwa peran daripada tadi sudah disinggung juga sama teman-teman yang lain yang sebenarnya sama, bahwa yang menjadi perhatian adalah destinasinya juga. Bagaimana dengan kondisi yang jadi tujuan wisata yang sekarang ini Kute itu memang sudah kayak dari dulu, dan itu kan peran nasional yang sungguh-sungguh sangat ambil bagian, bukan peran daripada pemerintah daerah, kabupaten, di provinsi. Namun kita harus ambil bagian di bidang apanya. Nah itu kemudian keamanan itu hal yang sangat menentukan. Bayangkan Bali itu seolah-olah kehidupannya 24 jam. Sehingga pariwisata atau iklim mencari rezeki itu 24 jam karena terjaminnya keamanan. Tadi sudah disinggung sama teman-teman kami yang lain, sama-sama sebagai insya Allah mudah-mudahan kita di antara kita siapa yang dapat amanah, bahwa keamanan ini menjadi perhatian. Karena apa? Sering kita terjadi, ya mudah-mudahan berhentilah. Karena satu turis yang kecelakaan di daerah kita, maka itu sama dengan
1000 bahkan 1.000.000 tamu kita yang akan tidak lagi berkunjung ke kita. Padahal kita lihat keamanan seperti di Gili Trawangan, saking merasa menyadari bahwa turis itu, tamu itu adalah sumber rezeki mereka, maka keamanan sangat mereka jaga. Nah ini yang perlu, destinasi wisatanya, kemudian keamanannya, kemudian kenyamanan juga itu menjadi hal yang sangat-sangat penting menjadi perhatian kita. Ini yang kami dari pembelajaran pengalaman yang saya lihat dari laporan-laporan, baik dari Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, teman di Kabupaten Lombok Tengah, dan dari pengalaman empirik yang kami lakukan di lapangan, itulah hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Apalagi di dalam besok ini kita akan menyambut istilahnya wisata internasional dengan kunjungan tidak kurang dari hampir 300.000. Nah, ini yang kenyamanannya harus kita ini, dan ini sudah harus didesain dari sekarang. Dan seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, Pak Ciadi, alhamdulillah, dan memang kita tidak mampu kabupaten mendesain konsep wisata dunia. Harus kita menggunakan konsultan yang sudah internasional di bidang itu, sehingga apa yang didesain oleh pelaku wisata internasional, kita di pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah selaku area atau lokus daripada wisata dunia itu, ya harus kita siap sesiap-siapnya, yang mungkin di daerah kita tidak memiliki, sehingga perlu kita menampilkan konsultan tersendiri. Ya kemudian kaitannya lagi dengan pariwisata, rakyat kita dapat apa? Tadi alhamdulillah dari teman kita juga sudah mengereka, jangan sampai wisatanya dunia tapi masyarakat kita masih lokal area gitu loh, pikirannya masih lokal, sehingga harus kita jamin. Karena apa? Yang ini sering kami sampaikan, karena saya juga background saya adalah orang ekonomi, dari sebelumnya kepala dinas koperasi UKM, sehingga munculnya ada areal bazar UMKM di Kek Mendalik itu dari Kementerian Koperasi dulu, yang mana di sini masyarakat harus ambil bagian. Tamu kita yang 300.000 itu, maka jangan sampai mereka membawa makanannya dari negara atau daerahnya masing-masing. Maka harus itu sungguh-sungguh total 100% dibuat di masyarakat kita. Yang kedua itu konsumsi. Belum lagi kan tidak mungkin dia dari jauh-jauh datang ke Lombok tidak memikirkan bawa oleh-oleh. Maka oleh-olehnya pun harus kita siapkan. Dan itu harus kita pintar lagi. Selera Australia, Jepang itu beda-beda. Timur Tengah juga beda, maka selera mereka itu yang harus ikuti. Itulah kita ajar kepada masyarakat kita, saudara-saudara kita yang bergerak dalam bidang penyiapan daripada kebutuhan tamu-tamu kita. Jadi nanti itu yang harus kita kembangkan, sehingga pariwisata maju, rakyat kita juga maju. Sadar itu. Terima kasih. Kami sudah dengarkan pemaparan dari 3 kandidat calon bupati Kabupaten Lombok Tengah. Kalau saya highlight ini paling tidak ada beberapa hal yang hampir sama. Pertama kaitan dengan penataan destinasi, kemudian ketersediaan kemampuan kita di Kabupaten Lombok Tengah untuk menjangkau jargon kita yang internasional sebagai pariwisata, pintu gerbang pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, keamanan dan kenyamanan dan kesiapan kita. Saya ingin ke Bang Ziadi, ingin mempertajam sedikit. Bang, kalau saya lihat tadi apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Abang sendiri kaitan dengan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah adalah hal yang paling fundamental mendasar, itu adalah yang ingin saya highlight kaitan dengan bahwa KEK itu sebenarnya inisiatif dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Itu seperti apa Bang? Karena kita lihat kan andil pemerintah daerah juga lumayan besar. Jadi begini, ini kan lama prosesnya, mulai dari LTDC, BTDC, ITDC, menjadi ETDC. 40 tahun. Itu panjang ceritanya. Alhamdulillah setelah beberapa kali di groundbreaking gitu kan, mulai dari SBY, kemudian Jokowi, dan bahkan para investor waktu ini kan, sementara tahun kemarin itu kan pergeseran dari Nusa Dua saja. Jadi belum kita, karena beberapa ada tiga instrumental yang memang harus disiapkan waktu itu, sehingga Kementerian Penanaman Modal itu belum cukup syarat untuk membuka investasi waktu itu.
Jadi hanya misalnya kayak Pullman apa segala macam itu kan masih pergeseran Nusa Dua. Tapi kan sekarang sudah mulai melakukan pembangunan. Ya, maksud saya adalah secara totalitas pembiayaannya itu adalah dari Pusat. nasional, dari pusat. Tidak ada dari Ya. kabupaten. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, kita bangga itu kawasan ekonomi itu ada. Kita bangga MotoGP itu. Tetapi resiko sosialnya sangat tinggi. Itulah peran pemerintah mengambil alih peran-peran sosial, peran-peran ekonomi, peran-peran teknis, skillful, dan lain sebagainya itu untuk mengisi. Kalau tidak, seindah apapun tidak akan bisa maju. Itu yang saya katakan tadi, sehingga KEK ini adalah sudah diambil alih penanganannya, roadmap-nya, regulasinya, aturan mainnya. Bahkan sekarang misalnya, kita harus minta, misalnya masyarakat minta untuk badge publiknya atau space public badge-nya itu harus jelas, sehingga tidak lagi misalnya, kalau itu oke lah, itu peran BUMN misalnya, yang di situ sudah sangat settle perencanaan dan lain sebagainya. Bagaimana pemeran pemerintah di luar KEK? Ini kan kalau saya kota terintegrasi, jadi ciri kota itu kota, kemudian Kute diasporanya kemana, efek dominonya seperti apa. Artinya Anda ingin menegaskan bahwa oke lah KEK ini jadi urusan pemerintah pusat, tetapi di luar KEK ini pemerintah daerah harus hadir urusan lebih masyarakatnya, urusan tata kelola pelayanan masyarakatnya, bagaimana cepat. Itu yang belum dilihat. jaminan ekonominya, produk masyarakatnya. Maka saya minta supaya dia tidak terjadi pergesekan komunal secara ekonomi dan sosial, maka harus ada paling tidak 5-7 desa kawasan cepat tumbuh di lingkar bandara maupun lingkar KEK. Besok itu akan ada 50 meter kali 17 kilo misalnya dengan anggaran 1,7 triliun. Ketika dia itu jadi, semua akan heran. Tetapi kalau tidak segera roadmap pembangunannya itu bisa diselesaikan, RT RW tentang kepariwisataan kita, dan RT-DRK kota sebagai, ini kan belum sampai kita, ini kan 3 dia, Selong Belanak, Kota Praia. Kalau saya ingin gambarkan sederhana, Kota Praia ini kota terintegrasi. Kenapa saya bilang ikonik tadi, ada sister city dan lain sebagainya, itu daya tarik negara untuk dihargai, untuk bisa masuk di kawasan kita. Kalau saya boleh bayangkan ini, untuk sektor pariwisata kita itu, ibarat cewek ini, umur 17 tahun telanjang, tidur menyamping bos. Ya, kayak gitu indahnya Lombok Tengah itu. Dapat dibayangkan ya. Cewek umur 17 tahun telanjang bulat tidur menyamping. Itulah, tinggal dipoles. Nah, kemudian karena sektor utara tadi sudah disampaikan sama Ketua Haji Masrun, kita itu ini kan green concept ke situ. Ketersediaan airnya ada di situ. Maka yang dibutuhkan adalah intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, menjamin produktivitas hasil bumi, hasil hutan bukan kayu, bahan baku itu bisa untuk kuliner apa segala macam yang tadi, untuk jajanan, oleh-oleh dan lain sebagainya. Itu dari sektor utara. Ini yang harus dibagi. Nah, diaspora dampak ekonomi, efek domino dari misalnya Selong Belanak sebagai penyangga KEK dan lain sebagainya, itu harus mampu dikembangkan seperti itu. Jadi dia nyatu nanti Kota Praia, Kute, Selong Belanak. Terintegrasinya di sana. Terintegrasi dari baru, kemudian segitiga juga ke utara itu green concept. Sampai pada agribis, agrowisata, Holti Park, sentra produksi ikan tawar, sentra produksi lobster air tawar, itu sudah semua kita pelajari, dan bahkan kita sampai mengundang Eka Seafood Surabaya itu untuk mencoba menciptakan sentra-sentra. Karena yang dibutuhkan itu sentra. Hasil bumi produktivitasnya itu harus di-create menjadi makanan olahan siap saji, yang packagingnya nanti harus dipinalisasi oleh dinas. Oleh dinas inilah yang bekerja sama dengan sekarang katanya sudah di Lombok Tengah itu sudah ada Persroda ya. Persroda 51% itu pemerintah daerah yang punya sahamnya, kemudian 49% itu orang luar. Orang luar itu bagus ketimbang dia hanya kerjakan batu bata apa segala macam, tidak jelas. Bahkan di selatan ini kalau kita mau cepat maju, tumbuh kembang, bahkan dulu pernah saya tawarkan. Jadi kenapa tidak pemerintah daerah ini menjadi bank tanah kawasan strategis pariwisata? Kita yang ngatur. Sekarang untuk penataan tanah yang masih bermasalah di kawasan selatan, itu kan persoalannya demikian.
Itu harus Setiap ada didata. pembangunan besar pasti ada Persoalan. sengketa tanah. Sengketa tanah lah, double sertifikasi lah, macam-macam. Klaim mengklaim dan lain sebagainya. Ini harus ditata segera. Sehingga penataan itu harus diintervensi oleh pemerintah daerah. Bahkan harus ada uang jaminannya. Kalau dia mau membangun, silahkan. Tulis membangun. Kapan dia membangun, buatkan MOU-nya. Ketika sudah dia menandatangani, jaminkan uangnya di Bank NTB atau di bank lainnya. Ketika dengan sesuai dengan tahun tidak dia membangun, maka dia kena cas. Itulah tumbuh cepat dia pembangunan ini kalau kita atur sedemikian rupa. Artinya Jadi tidak ada investor abal-abal, Tidak investor boleh bodong lagi. yang kemudian datang. Itu yang jadi seperti persoalan. Jadi dia beli 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, tidak dibangun. Nah lalu untuk apa? Masyarakat itu, makanya pemerintah Sertifikat daerah ke diajukan depan gitu. itu, yang kita siapkan itu regulasinya. Tidak boleh lagi menghambat investasi. Dia harus nyaman. Pemerintah sebagai advokat investasi itu. Oke. Nggak boleh lagi diperberat. Nanti kita akan lanjutkan Bang, Pak Masrun dan Pak Saswadi di segmen berikutnya. Bisa kami akan kembali sejeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita ingin kembali ke Bang Ziyadi sebelum saya ke Pak Masrun. Bang, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada banyak hal sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengintervensi setidaknya biar perkembangan pariwisata Lombok Tengah ini lebih terintegrasi. Tetapi yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana kemudian efek dari pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah ini terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Tengah, karena kita tahu IPM kita di Kabupaten Lombok Tengah masih kalah dengan Kota Mataram, Sumbawa, dan Bima, Kota Bima. IPM? Iya. IPM kita kan nomor 9 ya dari bawah. Pada sektor pariwisata. Itu sektoral yang memang lemah ya. Seharusnya dari ini mampu menyumbang kan? Ya, saya rasa saya kurang tertarik berbicara persoalan sektoral pariwisata untuk bisa mendongkrak sektor IPM kita. Karena itu ada sektor dasar yang mempengaruhi. Pertama persoalan air, kelistrikan, kesehatan, pendidikan. Ya. Kemudian usia perkawinan, kemudian macam-macam. Kalau sektor pariwisata, tadi kan sudah saya sampaikan, kenapa Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki universitas? Kenapa tidak bisa kita kerjasama misalnya? Lead University kita yang ada di Mataram misalnya, buka satu fakultasnya pelan-pelan di Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun Poltekpar sebenarnya sudah terbentuk. Poltekpar itu kan sektoral pariwisatanya, yang memang itu kan dia D3 ya, D3 kepariwisataan yang S1-nya harus di Bali. Karena Bali, Lombok, Labuan Bajo itu nanti akan menjadi setara, menjadi paket wisata internasional. Kalau berbicara IPM ini banyak instrumen, ada belasan instrumen yang harus disiapkan untuk mendongkrak IPM itu. Artinya yang ingin saya pertanyakan sebenarnya, kalau kemudian sektor pariwisata memberikan dampak yang begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, tentu akan berdampak juga terhadap pertama tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri. Ya, that's okay, tapi maksud saya ketika persoalan kepariwisataan kita tumbuh kembangnya baik, kemudian sektoral ekonomi kita tumbuh baik, income per kapita kita tumbuh baik, sehingga meningkatkan pendapatan bruto masyarakat kita, itu tentu bisa akan mendongkrak secara otomatis sektor IPM kita. Tetapi maksud saya tidak bisa hanya di sektor itu saja. Karena Poltekpar dengan kepariwisataan kita di sini ini, yang perlu digenjot itu adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan di kawasan KEK itu dulu. Kemudian ke pendidikannya. Saya ada satu kawan misalnya, itu nanti dia akan datang. Pada sektor kepariwisataan misalnya, bisa saja kita libatkan misalnya pondok pesantren yang berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Pondok pesantren itu bisa menjadi guide bahasa Arab. Karena misalnya pangsa pasar kita di Timur Tengah. Wisata halal. Itu ada ilmunya, itu nanti kita akan datangkan orangnya. Itu berani menjamin 1 tahun bahwa Lombok Tengah itu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Hanya dalam 1 tahun. 1 tahun. Dalam 1 tahun. Itu ilmunya kalau dia jualan itu 1 orang itu 70 juta. Tapi 1 minggu dia excellent. Dia advance di dalam berbahasa Inggris dan bahasa Arab.
itu 70 juta dengan 1 minggu. Oke. Kalau dia tidak bisa, saya yang akan bayar kamu, katanya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang. Saya ingin ke Pak Masrun. Pak Masrun, kalau apa yang sudah disampaikan tadi adalah yang paling dititik tekankan itu kaitan dengan keamanan dan kenyamanan yang harus diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, baik itu masyarakatnya terhadap para wisatawan. Kan seringkali kita melihat masih banyak persoalan yang kita temukan di pariwisata Lombok Tengah kaitan dengan ada pembegalan dan lain sebagainya, terkaitan juga yang sudah disentil tadi destinasi wisatanya, bagaimana kesiapannya. Menurut Pak Masrul sendiri, bagaimana sebenarnya bisa menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat itu sehingga katakanlah wisatawan yang datang ke Lombok Tengah tidak hanya datang sekali, tetapi berkali-kali ketika mereka sudah menikmati keindahan alamnya, kemudian keramah tamahan warganya. Terima kasih. Setiap orang yang namanya wisata, orang itu ingin senang, intinya di situ. Ingin bahagia, ingin kenyamanan dan keamanan. Tentunya di dalam fondasi awal yang kita bentuk, yang kita inginkan, yang diinginkan oleh semua wisatawan, baik manca maupun domestik, itu adalah kuncinya dulu aman. Karena mereka itu datang ke sini bukan mencari uang, tetapi membuang uang lebihnya untuk melihat keindahan alam kita, ingin melihat seperti apa kearifan lokal kita, seni-seni budaya kita, termasuk juga sentra-sentra kerajinan kita yang ada. Tetapi ini sebagai kunci utama, kita jual nyaman dan aman. Karena dari semua sisi itu satu mata rantai. Ketika rasa nyaman dan aman akan terbentuk, apalagi sekarang ini, dunia ada di genggaman. Salah satu contoh, kalau ada orang misalnya selfie di Pantai Segar, di Pantai Silong Belanak, atau di Benang Stokal, Benang Kelambu, yang menjadi pertanyaan ketika itu dikirim ke WA Group, atau Instagram, atau Facebook, dan sebagainya, di mana Anda? Oh, saya berada di Pantai Silong Belanak, kok indahnya. Yang jadi pertanyaan pertama adalah nyaman tidak, aman tidak. Nah, ini dulu kunci utama. Sehingga kalau mengatakan bahwa nyaman dan aman, orang akan datang berduyun-duyun ke situ. Pertama, kagum dengan keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Kan gitu. Sehingga saya mengatakan alam Lombok Tengah, belahan utara dan selatan ini mungkin diciptakan oleh Allah dalam keadaan Allah lagi bahagia gitu. Sehingga begitu indahnya. Keindahan alam ini yang diberikan oleh Allah ini jangan disia-siakan. Karena ini maksud tujuannya Allah adalah jadikan ini sarana untuk mendapatkan rezeki. Oke. Gimana caranya, kan gitu. Pak Masrun, kalau kita lebih spesifik, apa tawarannya kira-kira kalau kita berbicara tentang keamanan dan kenyamanan itu yang harus dilakukan, ya katakan oleh siapapun juga yang nanti terpilih menjadi bupati di Kabupaten Lombok Tengah. Konkretnya seperti apa? Kalau saya yang pertama barangkali tentunya dari segala sisi, terutama barangkali di tingkat semua desa, seperti di Bali. Bali polisinya santai. Kenapa? Pecalang-pecalangnya, atau kalau kita di situ ada barangkali ada semacam kita membangun awek-awek desa atau mukim gitu. Atau kita sekarang ini ada BKD, yang perlu barangkali BKD ini mendapatkan sentuhan, insentif, sehingga jangan sampai kita manfaatkan tenaga, waktu mereka untuk memberikan perlindungan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat, tetapi mereka tidak diberikan insentif oleh pemerintah. Barangkali tentu ini menjadi perhatian utama. Yang berikutnya adalah pam-pam pantai, bagaimana supaya rasa nyaman orang yang datang ke pantai itu. Dan semua ini adalah satu mata rantai. Ketika orang ramai datang, tentunya IKM akan tumbuh, UKM akan berkembang. Karena kemana sekarang, siapa mau produk IKM? IKM kan industri kerajinan menengah. Siapa mau produk? Mau jualkan siapa? Akan tumbuh UKM, tidak mungkin. Nah, sekarang banyak sudah kita ciptakan barangkali orang-orang yang menjadi orang yang punya keahlian, orang-orang yang terampil misalnya membuat sesuatu jajan dan sebagainya untuk menghasilkan suatu industri, tetapi siapa yang mempasarkan? Karena
manusia yang datang tidak ada mau jual kemana. Ini kan semua ini adalah satu mata rantai. Ketika IKM tumbuh, UKM akan tumbuh di mana-mana, manusia yang akan tumpah ruah datang ke sini, tentu ini yang menjadi belanja gitu loh. Ini semua butuh rasa nyaman dan aman. Nah, inilah harapan kita ke depan sehingga bukan hanya IKM dan UKM saja, tetapi industri-industri lokal kita, termasuk kearifan-kearifan lokal kita juga apa yang bisa kita angkat. Jangan hanya orang datang itu sekedar nonton pantai, satu hari aja bosan. Yang berikutnya mau bawa kemana lagi? Kita punya desa-desa wisata. Yang desa wisata tentunya ke depan itu jangan desa wisata begitu aja. Mungkin ada ikon-ikonnya tersendiri. Misalnya desa wisata Labu Lia, kenapa dinamakan Labu? Di sana mungkin desa wisata Labu. Sejarahnya begitu. Sejarahnya yang kita angkat. Misalnya di Belike ada wisata kuliner atau wisata apa, supaya jelas gitu. Sehingga orang datang ke situ. Sekarang itu yang belum Anda Ini lihat. yang belum. Meskipun memang kita lihat kan pemerintah daerah juga sudah mulai menyentuh desa-desa wisata. Iya. Persiapan kita ini untuk menghadapi ini yang kami butuhkan dulu gitu loh. Tidak mungkin kita akan bisa mampu mengangkat menjadi daerah yang agamis kalau belum dia sejahtera. Nah, persiapan masyarakatnya sekarang ini yang perlu kita persiapkan. Udah jelas di depan mata kita ada pasar. Jangan sampai anak-anak kita ke depan menjadi penonton, bisa bilang, ini perlu kita masuk. Anak-anak kita yang punya kemampuan, kelebihan di situ, perlu barangkali pemerintah ikut campur di situ untuk memberikan bantuan, baik itu modal kerja, termasuk juga kepada anak-anak kita yang punya potensi untuk kita kembangkan ilmu wisatanya ke luar negeri dan sebagainya untuk masuk ke negara-negara berkembang atau negara-negara maju untuk menjadi orang yang ke depan kita gunakan di daerah kita sendiri. Ini harus kita ikut campur di situ gitu, masuk pemerintah. Kalau sekarang itu kita tidak ambil bagian, segera untuk kita memperbaiki, karena yang kita bangun sekarang jangan berpikir bahwa memang benar antara kabupaten, provinsi dan pusat ini harus sinergi. Ini semua punya punya peran. Namun yang kami rasakan utamanya sekarang adalah kita kebalik. Seharusnya yang kami inginkan itulah bangun jiwanya, baru membangun raganya. Sekarang ini fisik saja bagus, tapi jiwa, mental, spiritual kita. Ibarat kita membangun sebuah masjid, setelah jadi kita anggap keranda mayat, tidak ada isinya. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa fisik infrastrukturnya dibangun tetapi masyarakatnya masih belum siap. Nah, ini kan masyarakat tidak tahu yang mana. Harus paling tidak ada kesejajaran. Terutama sekarang ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Banyak masyarakat yang tamat SD tidak mungkin menjadi pejabat, tidak mungkin menjadi pegawai. Banyak anak-anak kita, keluarga kita yang tidak tamat sekolah. Tapi kalau apa kita biarkan mereka kalau tidak kita sentuh? Sehingga kami ke depan harapan kami mereka-mereka ini harus menjadi anak-anak terampil. Kita didik mereka di sekolah-sekolah non formal. Jadi paling tidak adalah kesejajaran antara pendidikan formal dan non formal. Banyak anak-anak SD kalau kita tidak biarkan mereka menjadi apa? Nah, ini harus mendapatkan pelatihan keterampilan agar mereka bisa tegak berdiri di kakinya sendiri. Terutama skill-skill di bidang pariwisata begitu. Skill di bidang pariwisata. Nah, Lombok Tengah ini udah jelas. Ada 4 sumber. Kalau menurut saya. Agri, ya dalam arti kata luas. Belahan Kopang, Mantang, itu Kopang. Ada Batu Keliang Utara, Pringgerate. Itu agri dalam arti kata luas. Pertaniannya, perikanan air tawar, sayur mayur, buah-buahan ada di situ. Yang kedua, di selatan ada 2. Itu semua untuk penopang turisme. Oke. Di sana, di selatan ada 2. Apa di selatan? Itu ada mirin, kelautan. Untuk menopang turisme juga. Yang ketiga, di kota Praia terutama, di sana tidak punya lahan pertanian. Mau tanam cabai di mana, mau tanam padi di mana, dia punya lahan. Sehingga mereka harus kreatif. Inilah yang harus kita utamakan. Bagaimana ada bagian utara itu adalah bagiannya agri untuk untuk kebutuhan orang yang datang dari penjuru dunia butuh makan. Makannya ada sayur, ada buah, ada daging, ada telur. Dari mana sumbernya? Baik. Terus yang ketiga,
selatan ke lautan untuk kebutuhan ikan laut bagi tamu wisata kita. Oke. Yang keempat ini adalah, yang ketiga itu adalah kreatif. Bagaimana kreatif orang-orang di Kota Praia ini sebagai oleh-oleh, sebagai kenangan orang datang ke luar negeri. Ini semua untuk penopang turisme. Nah, kalau sekarang kita tidak siap, terus gimana kita ke depan? Anak-anak kita menjadi apa gitu? Ini yang akan menjadi fokus perhatian kami, khususnya karena sumber memang kita ini program unggulan kami di situ itu adalah itu adalah pariwisata. Unggulan Lombok Tengah ini utama adalah dari wisata. Oke. Saya ingin ke Mami lalu Saswadi. Pak Sas, kalau tadi dua kandidat ini sudah berbicara bagaimana menciptakan keamanan, kenyamanan, kota terintegrasi di Kabupaten Lombok Tengah sehingga pembangunan juga tidak jomplang dan lain sebagainya. Pak Saswadi sendiri bagaimana melihat sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah ini memberikan asas manfaat yang besar bagi masyarakat di Lombok Tengah? Bagaimana membuka peluang usaha, tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya yang kemudian nanti berimbas kepada pendapatan asli daerah yang begitu besar dari sektor pariwisata ini. Bagaimana mewujudkan cita-cita itu? Terima kasih. Jadi alhamdulillah dari konsep teman kami berdua tadi sama. Memang itulah pembangunan kepariwisataan sebenarnya ya. Cuma sekarang dengan kondisi EPM kita Lombok Tengah yang nomor 9 dari 10 kabupaten kota ini. EPM itu kan ada 3 unsur, yaitu ekonominya, daya belinya, kemudian pendidikannya, dan kesehatannya. Nah, sekarang kita sebenarnya 3 rangkaian tadi saling terkait. Yang logika dasarnya, bila orang pendapatannya tinggi, ya secara langsung punya rezeki untuk berobat kesehatan, punya uang juga untuk sekolah. Saling terkaitan. Nah, sekarang terkait dengan langkah kita, langkah kami khususnya, bagaimana majunya pariwisata ini mampu mendongkrak pendapatan masyarakat yang berakibat juga pada pendapatan daerah. Memang kami melihat di sini ada bagi kayak tadi 3 wilayah. Kita lihat selatan itu adalah seolah-olah konsep wisata dunia di selatan. Tapi saya lihat lahannya pertanian tapi hampir itu 70% masih tidak bisa diairi. Inilah sebenarnya sumber pengangguran. Bayangkan sudah panen cuma sekali. Kebetulan saya juga orang Lombok Tengah Selatan, kebetulan tahu benar kan besar di situ. Sudah beda musimnya dengan yang dulu. Kalau dulu memang sering saya bilang padi umurnya 5 bulan, cenderung aman dia. Tapi kalau sekarang ini kan 3 bulan, sehingga cenderung panen sekali aja bisa berhasil bisa tidak. Jadi itulah sumber pengangguran. Sebenarnya tadi terkait tadi dengan daya beli masyarakat. Kenapa EPM rendah? Kan hampir penduduk kita di Lombok ini, bahkan di NTB, apalagi Lombok Tengah itu kan masih 60% pedesaan yang identik dengan pertanian. Bayangkan kalau penduduk 60% itu hanya sumber rezekinya dari petani yang hanya 1 kali dalam setahun. Apa enggak itu jadi sumber pengangguran? Ini nih yang utama. Sehingga kalau utara alhamdulillah. Tapi sekali lagi, kunjungan tamu yang 300.000 itu, ini kaitan dengan pariwisata soalnya materi kita, dia kan butuh macam-macam kebutuhan bahan makanan. Jus, di wilayah selatan kita punyanya kelapa muda saja kita punya. Sementara tamu kita kan butuh ya jus alpukat, jus melon, kemudian jus yang namanya buah naga dan lain sebagainya. Itu ada di wilayah utara. Ini akan harus saling seimbang besok. Jadi kami akan selalu berikhtiar karena keamanan sudah di sini sudah selesai. Istilahnya aman wajib hukumnya. Nah, sekarang bagaimana masyarakat yang jumlahnya cukup banyak di pedesaan sebagai sumber pengangguran tadi untuk bisa mengambil bagian dalam pengembangan wisata dalam rangka mendorong pendapatan masyarakat dan naiknya IPM tadi secara total, daya beli dan lain sebagainya. Jadi konsep kami adalah nanti harus banyak pelatihan. Karena tadi SDM istilahnya sumber daya manusia karena rendah. Tapi sebenarnya rendah juga lah. Jadi pelaku SDM pariwisata sudah Potmer ada di situ.
SMK kita udah banyak juga sekarang. Justru banyak sarjana sumber pengangguran. Ini sebenarnya potensinya belum diberdayakan secara sungguh-sungguh. Artinya kalau dilihat potensinya sudah ada, tapi pemberdayaannya masih kurang. Pemberdayaannya ini. Sehingga sebabnya kebetulan memang kemarin nyambunglah dengan teman-teman UKM ini kayak tadi, memang kalau tamu tidak ada kemana mau jual. Sehingga saya punya konsep kemarin, apapun yang dikonsumsi oleh orang kita, apalagi tamu, wajib hukumnya dibuatkan oleh kita. Nah, ini kebijakan nanti. Yang kedua, bila perlu nanti untuk kondisi COVID apalagi ini, buatlah sebuah kebijakan. Bila perlu di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu, apalagi sekarang udah nggak ada masuk. Kalau masuk pun, kalau bisa, uang jajanan dari anak-anak kita itu dibelanjakan kepada barang-barang yang memang dibuat, diproduk oleh kita sendiri. Gitu. Apalagi sekarang kita Sektor punya industri pariwisata tenun kita ikat. ambruk betul ya? Iya, kita punya tenun sekarang. Kasihan. Ada cara itu. Bahkan Pak Gubernur kemarin sudah instruksikan. Dengan satu sekolah SD atau SMP pakai baju seragam aja produk kain buatan lokal, berapa ribu dihabiskan? Mampukah UKM kita, IKM kita mensuplai kebutuhan ini? Nah, dengan kata lain harus mampu supaya uang itu beredarlah di daerah setempat. Ini yang seharusnya cara dalam kondisi sekarang ini untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan kita. Karena cukup berat. Oke. Sehingga peran serta kami nanti berikhtiar sehingga tidak ada lagi istilahnya ego daerah, tapi kerjasama Bupati dengan Pak Gubernur dengan pusat harus, karena pusat juga tidak punya areal sesungguhnya, tetap aja ke desa itu. Desa juga saya bilang punya BUMDes. Bayangkan satu desa dia disipkan aja 100 juta setahun untuk BUMDesnya. Kalau 5 tahun sudah 500 juta loh modal di desa. Berapakah jumlah penduduk desa yang berikhtiar hidup dari UKM yang modalnya hanya 5 juta? Kalau kurang kita support. Tapi kalau sudah Terutama naik terintegrasi juga dengan desa-desa wisata. harus desa wisata juga jangan semua jadi desa wisata mestinya. Yang kalau apa yang mau dijual desa wisata tidak ada. Paling terus UKM juga berdagang di situ. Seharusnya ada areal kayak tadi. Desa wisata Labulie tadi. Apa yang mau dijual di situ seharusnya? Harus diangkat. Harus diangkat. Oke. Sehingga teman-teman nanti desainer kepariwisataan yang perlu punya konsultan kita. Enggak bisa enggak. Sehingga jangan latah satu desa wisata semua desa wisata. Akhirnya bingung juga. Padahal nanti kita ingin tamu kita yang 300.000 itu. Masa mau tidur saja di Kute? Kan mungkin dia dari jauh-jauh datang dari Eropa. Masa ke Lombok hanya mau naik kendaraannya mereka sendiri. Harus kita punya destinasi wisata untuk mereka rekreasi. Harus. Baik. Dan kita juga harus kerjasama dengan kabupaten lain. Ambillah Pulau Lombok dan sebagainya. Itu harus ada kerjasama kemitraan antar kabupaten, provinsi, pusat wajib. Bahkan antar kabupaten. Itu wajib. Dan sering saya bilang, masa tamu dari Eropa jauh-jauh hanya datang ke Lombok? Nah mungkin. Dia Bali kan dekat. Bila perlu jarak Bali Lombok itu perdekat dia. Lewat sarana angkutan. Sama dengan kita sekarang bayangkan di Eropa itu dari Belanda ini tanpa ada batas mereka. Mungkin kita Indonesia mau kejar ke Belanda enggak? Pasti mau. Sedapat mungkin maupun sudah jauh kita melakukan. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sejeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Catatan Demokrasi dan kami masih bersama 3 kandidat calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Bang Hazet, Pak Masrun, dan Mami Lalu Saswadi untuk berbicara kaitan bagaimana kemudian pariwisata ke depan di Kabupaten Lombok Tengah. Sekali lagi kami informasikan bahwa 2 kandidat lainnya, satu kandidat nomor urut 1 beliau berhalangan hadir karena sakit dan satunya lagi kandidat nomor urut 4 tidak bisa hadir karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, konfirmasinya tadi. Saya ingin kembali ke Bang Hazet. Bang Hazet, sebenarnya kalau berbicara tentang Lombok Tengah seperti sudah kita bicarakan tadi, tapi saya ingin spesifik lagi sebenarnya karena di 2021 ini sebentar lagi. Sekarang kita sudah bulan Oktober, November, Desember. Sudah beranjak ke 2021. Perhelatan besar yang menjadi perhatian dunia adalah MotoGP di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara kita persiapan kemarin kalau
persiapan kita di Lombok sendiri, karena tentu berbeda persiapan kita ketika memang situasi sedang dalam keadaan normal. Ini sedang dalam COVID-19, tentu lebih ekstra lagi untuk mempersiapkan itu. Bagaimana Bang Hazat sendiri melihat seperti yang sudah disampaikan ada sekitar 300 ribu orang yang akan hadir ke NTB ataupun Lombok Tengah pada khususnya untuk menonton gelaran MotoGP tersebut. Ya, saya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan pusat ini kan sebenarnya mereka ini lebih mampu menganalisa ya. Kenapa dia promotion terhadap persoalan MotoGP 2021, bahkan karcisnya sudah laku semua. Itu kenapa dia akan diperhelat? Saya rasa keadaan negara kita ini misalnya situasional. Kalau memang pandemi ini akan membuat mundur sebentar, mungkin tidak ada persoalan. Tapi maksud saya, ini kan harus ada terjadi percepatan. Percepatan yang saya maksudkan itu adalah misalnya, kalau harus dilaksanakan di tahun 2021, maka pensiasatannya adalah pada sektor satu penginapan. Penginapan oke lah. Ada yang biasa backpacker dan lain sebagainya, bisa diinisiasi untuk bahwa 300.000 orang itu akan dipersiapkan Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram misalnya. Biasanya akan seperti itu karena ini perhelatannya. Bahkan mungkin kalau yang levelnya menengah ke atas itu paling akan memilih Bali ya sebagai transit awalnya, kemudian Lombok Tengah sebagai lokus MotoGP-nya saja. Ini yang kita antisipasi ke depannya. Tetapi tidak ada persoalan, yang penting MotoGP itu terhelat dulu. Kita optimis, kita percayakan kepada pemerintahan pusat, bekerja sama dengan pemerintahan provinsi sebagai pokjanya, dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, optimis saja bahwa itu semua akan berjalan. Buktinya dia berjalan pembangunannya, apa segala macamnya. Jadi memang tidak mesti harus settle kemudian semua harus jadi. Memang harapan kita seperti itu. Tapi pandemi ini sudah menghambat hampir 7 bulan terakhir ya, menghambat pembangunan, belum lagi komplek-komplek sedikit yang ada di bawah itu juga memperlambat. Nah inilah yang kita harapkan sehingga pemerintah pusat koordinasi pada local wisdom itu dengan arif dan bijaksana. Apa yang menjadi persoalan itu segeralah kita selesaikan. Segera kita selesaikan agar nyaman dan damai perhelatan MotoGP itu sebagai launching Lombok Tengah untuk menjemput Lombok Tengah baru ya. Lombok Tengah baru berjamaah kalau kami. Itu nanti akan kita appreciate dengan baik. Kemudian kalau usulan kami ya sebagai pemerintah yang sudah dilakukan ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ini kan sekarang misalnya apa yang akan terjadi ketika dihelat? Apa yang kita persiapkan ketika dihelat? Apa yang harus kita sajikan? Bahkan kami dalam benak kami itu akan ada MotoGP yang digandeng dengan International Lombok Affair ya. Itu sebagai suguhan yang monumental waktu itu. Sehingga ini juga harus segera dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Artinya tidak hanya berfokus ke MotoGP-nya saja begitu? Tidak ya, kalau hanya itu saja lalu kemudian orang nonton, masyarakat mau nonton di mana? Tetapi paling tidak ada Lombok International Affair yang akan terjadi. Ada Lombok rangkaiannya Affair. lah. Ada rangkaiannya, gandengannya, sehingga seluruh pernak-pernik yang ke Lombok Tengah maupun bagian belahan lainnya, Lombok Barat dan lain sebagainya itu tumpah ruah di situ. Bahkan mungkin ada promo, ini harus dilakukan oleh LO internasional, paling tidak LO nasional. Apa dia bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi dan lain sebagainya, itu harus ada gandengannya. Yang jelas masyarakat itu harus segera disosialisasikan untuk bisa kiranya itu dihitung rumah mana yang layak ditempati atau tidak. Saya rasa itu langkah darurat yang akan bisa diambil nanti. Nah kalau 300.000 masih bisa lah. Kita optimis di situ. Artinya kalau
pelibatan masyarakat di tengah halatan internasional ini begitu maksimal dilakukan, seharusnya tidak ada persoalan terhadap ya katakanlah tempat menginap bagi para tamu yang akan datang dan lain sebagainya. Biasa itu kan kalau ada acara-acara STQ saja, acara-acara STQ nasionalnya, apalagi ini internasional, akan bisa kok disiasati. Kalau sudah goodwill pemerintah itu mau bisa dia. Bisa penting dia, mau. asal goodwillnya oke, mau semua. Bisa semua, tidak ada yang tidak bisa. Orang tanah yang begitu luas saja bisa selesai. Kalau sudah, Meskipun masih ada yang bersengketa sampai sekarang. ya itu biasa, biasa itu. Jadi ada Tapi biasa kan historical, harusnya bisa selesai. diselesaikan. Harus clear and clean. Itu sudah tugas pemerintah di atas yang bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten. Kabupaten kan agak minim proporsinya di situ, karena langsung dihandle oleh Pokja provinsi dengan Kementerian Pariwisata dan ITDC. Nah ini yang nanti, bahkan persoalannya nanti itu akan ada pada ketika orang izin di luar KEK misalnya. Ada izin membangun di luar KEK, itu kan harus ada SOP dari ITDC-nya. Nah ini juga perlu ditata ke depannya, sehingga kami sepakat tidak akan mengganggu grand design besar KEK itu, ITDC itu, tetapi jangan dipersulit gitu, jangan dipersulit. Nah cepat selesaikan mana RT DRK pariwisata kawasan ekonomi Mandalika Resort itu, sehingga orang tumbuh kembangnya itu bisa menyesuaikan dengan regulasi ya, memang aturan main SOP yang ada di ITDC maupun kawasan itu. Bang, apa sebenarnya yang dilihat oleh Bang Hazet sendiri sehingga pembangunan di KEK ini katakanlah begitu lambat, terutama di pembangunan hotel dan lain sebagainya? Karena kita tahu kan investornya kan sudah banyak sekali yang masuk, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tetapi sebenarnya baru-baru ketika ada MotoGP ini baru mulai dikebut lagi. Iya kan, kita harus melihat dari sektor bisnisnya ya. Beda pengusaha dengan pemerintah. Pengusaha itu kan ekspektasi, kemudian hitungannya dia hebat, dia pandai. Nah sekarang, kemarin saja kita gempa, ya pasti berhenti pembangunannya. Disambut Selesai dengan gempa, COVID lagi. pandemi lagi. Bagaimana orang sekarang dia mati, siapa yang mau datang? Semua harus rapid, semua harus swab, pengangguran terbuka melebar sedemikian rupa. Keadaan negara misalnya, ini kan sekarang undang-undang ini, stabilitas itu juga terganggu. Dolar naik. Nah, kalau dia terjadi resesi ekonomi terlalu tinggi, defisit kita sekarang misalnya 5%. Nah, kalau naik 7 sampai 8, apa enggak ribut kita. Nah, ini memang butuh ada duit masuk kan. Nah, duit masuk, tetapi mungkin karena sosialisasi dan lain sebagainya sehingga undang-undang Cipta Kerja ini menimbulkan resistensi yang tinggi di masyarakat. Padahal ya memang kita membutuhkan dana investasi itu masuk untuk penyehatan ekonomi masyarakat. Nah, kenapa harapan kami adalah ke depan itu investasi silahkan masuk ke daerah-daerah. Nah, sehingga kewenangan daerah terhadap pengelolaan hak investasi itu harus jelas. Okay. Sehingga pusat juga jangan mengambil peran-peran daerah di dalam keberhakannya atas pengelolaan investasi yang dimaksud. Sehingga investasi bisa berjalan lancar. Bisa berjalan, dan bahkan kita yang harus menjamin pemerintah daerah itu. Jadi merubah Indonesia itu dari daerah. Oke. Ada secercah harapan, secercah cahaya dari Lombok untuk Indonesia misalnya. Investasi masuk. Dan kami yakin kan jika kami terpilih nanti, sudah ada hampir puluhan triliun investasi yang akan masuk. Misalnya sektor maritimnya, sektor baharinya, sektor pertaniannya. Itu ada misalnya pabrik gula. Pede sekali Anda mengatakan sudah ada Ya, puluhan karena saya triliun. sudah sign. Saya sudah berkomitmen. Ketika saya jadi, maka akan ada pembangunan itu. Oke. Tapi siapapun yang diamanahkan, itu kan sudah takdir. Kalau kita kan hanya menjemput nasi bumi nanasnya, nasi bumi Allahnya, tidak bisa kita perintah Tuhan. Oke. Nah, ini sudah azali sifatnya, kita saja yang sedang laksanakan fastabikul khairat ini. Oke. Saya ingin ke Pak Masrun. Pak Masrun, hal yang sama sebenarnya, apakah Pak Masrun seoptimis seperti yang disampaikan oleh Bang Ziyadi tadi, semua akan selesai dan semua akan bisa dilaksanakan? Sementara kalau kita lihat kan pintu gerbang pariwisata kita sebenarnya ini perlu ditata juga.
lebih-lebih untuk menyambut perhelatan dunia seperti MotoGP ini. Kita tahu pedagang kaki lima di bandara kita ini masih perlu ditatakan. Tidak elok kelihatannya nanti kalau pedagang kaki lima kita, kemudian sektor keamanan di pintu gerbang pariwisata kita ini juga akan terlihat kumuh di depan tamu-tamu internasional kita. Terima kasih. Kalau dari kacamata saya berbicara di sini terkait dengan optimis atau pesimis, karena bagaimanapun barangkali tentunya kita belajar dari kesalahan. Pemerintah yang utama harus bagaimana bersinergi, membangun kekuatan, bukan hanya sekedar berbicara tentang teori, tapi bagaimana praktiknya yang harus diselesaikan langsung ke lapangan. Kalau hanya berbicara, semua kayaknya bisa itu punya teori. Jangan sampai ibarat kita itu menonton sepak bola. Kita tinggal kelihatannya tinggal tendang masuk, tapi belum tentu ketika kita masuk di lapangan belum tentu kita bisa dapat bola. Nah, ini maksud saya sebagai jangan sampai hanya berbicara tentang teori. Yang kami utuhkan sehingga kalau kami bisa optimis kalau ini Optimis semua, itu tapi realistis begitu. iya, semua dinas instansi baik kabupaten, provinsi maupun pusat ini mau bersinergi, mau terbuka gitu dengan masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan? Dari sekarang harus ada gambarannya gitu loh. Artinya Berapa sekarang yang Anda belum melihat iya. pemerintah kita terbuka. Nah, memang sampai saat ini kan hanya sekedar teori bahwa besok akan datang sekian ratus ribu orang. Tetapi seharusnya sekian ribu orang datang ini apa yang dibutuhkan? Misalnya sekarang di Lombok Tengah ini ada di Kute, misalnya atau Lombok Tengah pada umumnya, ada kamar yang disiapkan misalnya 3.000 kamar di hotel. Yang akan datang besok misalnya 200.000. Berarti kalau kita berasumsi bahwa satu kamar itu berisi 2 orang, berarti kan hanya 6.000. Apa 6.000 orang yang bisa tertampung di Lombok Tengah? Yang 194.000 ini yang nginap di mana? Kan ini. Nah, kalau secara kita ngomong masyarakat bangun tempat penginapan tanpa kita ada pembinaan langsung ke bawah. Nah, ini yang menjadi berat. Dan ini membutuhkan sinergitas. Jangan hanya sekedar teori, menggugurkan kewajiban, tetapi hasilnya tidak ada. Ini yang kami butuhkan ke depan. Sehingga kalau menurut saya harus kita coba di mana letak kekurangan-kekurangan, disitulah kita akan barangkali kita akan mulai membangun kekurangan-kekurangan. Kita akan belajar dari Kalau deteksi dini dari Pak Masrur sendiri, kekurangan-kekurangan itu di sektor mana saja? banyak. Contoh sekarang misalnya kebutuhan orang, kalau misalnya orang datang 200.000 lah, jangan kita bermuluk-muluk datang 300.000, 200.000. Kalau satu kepala membutuhkan satu telur, siapa yang nyiapkan telur ini? Sayur mayurnya sumbernya dari mana? Dagingnya dari mana? Buahnya dari siapa? Jangan sampai kita datangkan buah dari luar. Ya tadi saya bilang dari agri misalnya. Nah ini pembinaan dari sekarang, persiapan bahwa sayur apa yang dibutuhkan. Salah satu contoh di Novotel misalnya. Novotel, coba kita tanya, pendapatan Novotel sebelum COVID itu antara berfluktuasi 3,5 sampai 4 miliar dalam 1 bulan. Nah, ini berasal dari 2 sumber. Kalau misalnya, dia bilang 40% itu dari restoran, 60% dari kamar. Kalau 40% dari kamar, dari restoran, hitung aja. Berapa itu 4 kali 4? Kan sudah 1,6 miliar dari pendapatan dari restoran. Nah sekarang belanja dapurnya berapa? Yang di situ apa yang kebutuhan dapur? Sayur mayur, daging, buah, telur dan sebagainya. Berapa persen dari itu? Sekitar 65%. Kalau 65% sekarang kalikan 1,6. Berapa? Hampir 1 miliar. Bayangkan, 1 miliar itu belanja dapur dalam 1 bulan. Baru 1 hotel. Kalau sekian banyak kebutuhan orang yang datang, dari mana belanjanya? Sampai detik ini masih datangkan dari luar.
Apa fungsinya dinas-dinas terkait kalau seperti itu? Nah ini kan butuh juga untuk perhatian, jangan sehingga hasil pertanian, produk pertanian ini masuk ke dunia wisata. Artinya Jangan kalau lihat- dari sisi infrastruktur Anda tidak khawatir begitu? infrastruktur juga termasuk. Misalnya contoh, sebagai penopang, Oke. banyak orang yang punya pantai yang indah di negara-negara maju misalnya, Amerika, Australia, dan punya pantai yang indah. Tetapi dia tidak punya alam yang seindah alam kita. Ada air terjun, benang stokel, dan trekking Renjani di belahan utara. Ini juga butuh infrastruktur. Tidak mungkin jalan yang sempit itu orang datang mau ingin melihat di situ gitu loh. Seharusnya ini jalan harus dibuka lebar agar semua dikenal dunia, maksud saya. Baik kenyamanan dan keamanannya mendunia, Oke. keramah-tamahan kita juga dikenal dunia, sentra-sentra kerajinan kita dikenal dunia, keindahan alam baik pantai maupun alam di belahan utara juga dikenal dunia. Oke. Kearifan lokal kita juga dikenal dunia, sehingga kalau semua dikenal dunia, berduyun bertumpah ruah orang dunia datang ke tempat kita, otomatis IKM akan jalan, UKM akan jalan, setelah itu manusianya akan menjadi sejahtera. Kalau sudah menjadi sejahtera, insya Allah akan agamis. Oke, Inilah baik. tujuan. Pak Soswadi, kalau kita lihat dua kandidat ini optimis bahwa helatan MotoGP di 2021 itu bisa dilaksanakan. Tetapi menurut Pak Soswadi sendiri, melihat realitas yang sekarang seperti apa? Optimis lah. Kita harus optimis. Satu kata optimis Satu ya kata. semua. Karena ini gawinya Indonesia, bukan gawe Lombok. Ini adalah yang pertama di Indonesia di Lombok ini. Jadi yang akan bertanggung jawab adalah nasional, provinsi, dan kabupaten. Areal lokus daripada itu. Jadi kita harus optimis. Nah, tinggal sekarang di sisa waktu yang sangat pendek ini, marilah siapa yang masih memangku jabatan saat ini, apa kira-kira menjadi kebutuhan-kebutuhan itu, ya tolonglah walaupun dalam suasana musibah ini ya, COVID. Mari kita dengan kondisi optimis dan kondisi saat ini, mari kita tetap bekerja maksimal sisa waktu ini. Yang kedua, ini kan secara ini bandara kita juga yang utama sebagai pintu gerbang juga sedang berbenah diri. Sedang jalan dia, walaupun dalam suasana COVID, dia sedang pelebaran lasan pacu, kementuang tunggunya sedang diperpanjang, diperbanyak, dan sebagainya. Dan yang kedua, mudah-mudahan juga jalur bypass Bandara Kek ini segera dimulai. Ini kan barang yang sudah istilahnya ini segera dimulai. Nah, kemudian bagaimana penginapan tadi? Alhamdulillah saya kan dari pemerintah provinsi kemarin. Ini juga tanggung jawab pemerintah provinsi bahwa itu sudah ada desain. Penginapan sudah dihitung. Di Lombok Tengah kamar hotel sekian. Pakai kapal pesiar juga. Ya, ada dihitung. Nanti mana yang ditampung di luar Lombok Tengah. Bahkan kayak tadi, bahkan kemungkinan ada tidur di Bali. Nah, kemudian bagaimana dengan sarana angkutan dari lokasi MotoGP ke penginapan tamu kita itu juga sudah desain sama pemerintah provinsi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat. Artinya kita optimis. Tapi bagi kami seharusnya di Lombok Tengah atau di pimpinan kabupaten, mana yang akan jadi tugas pokok fungsi kita itu yang harus segera kita sikapi Eksekusi dalam betul. jangka pendek ini. Pertama, masalah kebutuhan mereka-mereka itu. Kesiapan mental masyarakat kita untuk menerima tamu itu. Jadi ini yang harus kita siapkan. Sehingga jangan kayak tadi, sesungguhnya masih bisa kita lakukan. Kebutuhan makanan, konsumsi, buah, dan lain sebagainya. Masih mampu itu kita sikapi tanpa datang dari luar. Tapi harus benar-benar antara pemerintah kabupaten yang jadi lokasi ini dengan pemerintah provinsi bahkan kabupaten Pulau Lombok selaku penyuplai mungkin. Mungkin Lombok Tengah aja enggak siap. Kan kita harus berpikir areal nanti di situ. Nah ini harus benar-benar. Karena di wilayah selatan istilahnya kalau mencari buah nggak bisa kan. Tapi ada di areal utara kita maksimalkan. Ini dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan lain sebagainya harus kerja maksimal. Di sisa waktu ini untuk mendesain pemenuhan kebutuhan tamu kita. Oke. Harus itu. Dan harus optimis. Dan ini sekali lagi ini adalah bukan gawinya Lombok Tengah. Tapi Gawe gawe nasional, bangsa nasional. Baik. Ini yang pertama.
Jadi harus optimis. Nanti kita lanjutkan di segmen terakhir, di segmen keempat. Mirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Mirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Demokrasi dan ini merupakan segmen terakhir kita bersama 3 narasumber, 3 kandidat calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Bang AHZ, kemudian Pak Masrun dan Mi'lal Saswadi. Di segmen terakhir ini saya memberikan kesempatan kepada Mi'lal Saswadi lebih awal untuk memberikan closing statement terkait dengan bagaimana ke depan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dan kami dengan jargon sadar, Saswadi Dahrun, harus dan dengan optimis bahwa perhelatan dunia di daerah kita tercinta di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini harus dilaksanakan. Namun kami lebih sadar kembali bahwa dari perhelatan internasional tersebut, masyarakat kita di Lombok Tengah yang kondisinya saat ini harus juga ikut menikmati perhelatan dunia tersebut. Jadi oleh sebab itu perhelatan akbar dunia internasional ini harus terlaksana sehingga kami dengan sadar harus segera menyiapkan diri untuk menyambut perhelatan dunia tersebut, yaitu event pariwisata dunia, yaitu dengan menyiapkan semua hal yang dipentingkan. Namun sekali lagi pemerintah pusat memiliki andil yang sungguh-sungguh sangat besar dalam perhelatan ini dan kami dari pemerintah kabupaten bersama masyarakat Lombok Tengah akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk bisa menarik manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. Baik. Ini statement closing kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ingin ke Pak Masrun. Silahkan Pak Masrun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat keluarga besar masyarakat Lombok Tengah, keluarga besar yang ada di Lombok Tengah. Mari kita sama-sama memaknai, menerjemahkan, merenungkan, menghayati kata Lombok Tengah mendunia. Insyaallah Lombok Tengah ini menjadi masa depan NTB, insyaallah. Dan Lombok Tengah ini merupakan segitiga emas yang akan kita jadikan kabupaten untuk meraih menjadi kabupaten untuk bagaimana masyarakat Lombok Tengah menjadi raja dan ratu di daerahnya. Yang kita ke depan sangat kami berharap agar masyarakat Lombok Tengah tidak lagi menjadi pembantu di negara orang maupun pembantu di daerahnya, tapi mari Lombok Tengah ini merupakan harapan masa depan kita karena Lombok Tengah ini indah, tetapi bagaimana kita bersinergi bahu-membahu membangun satu kekuatan agar Lombok Tengah ini bukan hanya Lombok dikenal dunia, tapi bagaimana keindahan alam kita baik belahan utara maupun selatan dikenal dunia, keramah tamahan kita dikenal dunia, semua sentra kerajinan lokal kita dikenal dunia, termasuk juga kearifan-kearifan lokal kita seperti seni budaya dan sebagainya dikenal dunia, sehingga tumpah ruahnya manusia dunia akan datang ke tempat kita, sehingga itu akan membawa Lombok Tengah bukan hanya Lombok Tengah dikenal dengan motor GP-nya, tapi Lombok Tengah dikenal dengan keindahan alam, dengan kearifan lokal, dengan keramah tamahan dan kenyamanan dan keamanan di Lombok Tengah, sehingga akan tumpah ruah dari seluruh penjuru dunia datang, tentunya akan membawa kesejahteraan bagi kita semua, dan kesejahteraan itu insya Allah akan membawa kita ke arah yang lebih agamis. Demikian. Terima kasih Pak Masrun. Selanjutnya ke Bang Ziyadi. Terima kasih pemirsa TV 9 yang saya hormati di mana saja berada, terutama untuk masyarakat Tatastu Trasne di Kabupaten Lombok Tengah. Closing statement yang ingin saya sampaikan pada persoalan ini di acara Catatan Demokrasi yang digelar oleh TV 9, saya sekali lagi appreciate dan terima kasih karena ini menyangkut pariwisata dan pagelaran internasional yang cukup berat dilakukan di tengah pandemi dan baru saja kita selesai gempa, maka itu tidak gampang. Maka kami dengan tagar besar kami, slogan kami, jargon kami, wayen tuah untuk melakukan gerakan berjamaah.
untuk perhelatan pariwisata itu tidak ada kata lain kecuali kita harus melaksanakannya secara berjamaah. Karena kami percaya Lombok Tengah ini adalah salah satu kabupaten paling berkah sementara waktu dari 10 kabupaten kota. Karena keberkahannya itulah maka harus ada kepemimpinan yang cara berpikir, tata kelola, perilaku itu wasatiyah. Wasatiyah karena inilah sekarang pemerintah menggelar perhelatan pilkada untuk mengganti atau melanjutkan pemimpinnya. Silahkan masyarakat memilih sesuai dengan keyakinan hati di dalam dirinya masing-masing. Maka mudah-mudahan nanti lahir kepemimpinan yang bertanggung jawab. Itulah reformasi kepemimpinan. Barulah ke depan nanti apa yang dibutuhkan oleh kepariwisataan kita tentu bukan hanya persoalan konsep-konsep besar, tetapi secara otentik maka dibutuhkan misalnya transportasi, sumber produksi lokal, sumber daya manusia. Maka berjamaah itu kami ingin berikan dengan kata berkah daerahnya, sejahtera masyarakatnya, maju sumber daya manusianya, dan amanah pemimpinnya. Itulah makna berjamaah. Jangan sekali-kali lagi kita nanti ke depan jalan sendiri-sendiri. Jangan karena baju, jangan karena haluan, jangan karena macam-macam. Maka itulah yang akan mampu menyelesaikan persoalan. Jangankan hanya persoalan di persoalan kepariwisataan kita. Seluruh persoalan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini, kalau kita wasatiyah untuk menciptakan umatan wasaton dengan ilmu tengah dan mampu menengahi, itu semua akan bisa kita hadapi. Terlebih di Lombok Tengah. Terlebih apalagi di Lombok Tengah. Inilah Lombok Tengah, berkah berjamaah. Saya rasa demikian. Terima kasih Bang Ziyadi, Pemasrun, dan Mami Lalu Saswadi sudah hadir pada sore hari ini di Catatan Demokrasi. Mirsa, itu dia perbincangan kami terkait bagaimana kemudian grand design pariwisata yang akan dilakukan oleh 3 kandidat kita yang akan bertarung nanti di 9 Desember. Tentu kita berharap siapapun nanti yang terpilih bahwa pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah itu pembangunannya harus tetap berjalan, harus sesuai dengan roadmap yang sudah ada, dan tentu tidak lupa bahwa efek dari pariwisata ini adalah memberikan kesejahteraan, meningkatkan kualitas taraf hidup daripada masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah sendiri. Sampai ketemu di Catatan Demokrasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.